Mulai dari marketing, dunia industri itu ada apa sih? Ada marketing, ada operasional, ada finance, ada SDM, keuangan. Itu semua ada lead-nya. Jadi lead itu tidak hanya di operasional, semua ada di lead-nya. Nah, baik ya, sebelum kita mulai itu mengantar aja untuk absensi, berarti kita belum bisa absensi ya, gitu ya. Dipanggil teknisi lagi. Mata kuliah kita ini adalah mata kuliah manajemen, tapi fokusnya di manajemen operasional, manajemen operation. Saya ngajar lean ini udah 3 periode nih, 3 angkatan. Angkatan yang pertama 2024, angkatan kedua 2025, angkatan ketiga 2026 ya. Dari pengalaman kakak kelas kalian 2024-2025 itu dapat A semua nilainya. Okay? Jadi kalau bisa angkatan 2026 juga A semua gitu ya. Nah terus kalau kalian ketahui bahwa output dari kuliah lean kakak kelas kalian itu semuanya minimal ada yang 2 orang dapat international conference. Jadi dari tugas ya, jadi UTS dan UAS kita itu project base biasanya saya kasih. Project base itu artinya kita tidak ada UTS dulu kerjain tugas juga, gitu ya, kerjain kuis segala enggak. Jadi modelnya project base. Nah kakak kelas kalian waktu angkatan 2024 project base-nya adalah kita bikin paper, saya submit ke international conference. Ada 2 orang yang lolos dari 6 orang kemarin, nggak semua sih, tapi nggak apa-apa. Bukannya artinya 2 orang yang lolos itu dapat nilai A, semua juga dapat nilai A. Ya, tapi artinya kebetulan paper dia layak dengan conference gitu ya. Jadi kemarin angkatan 2006 itu lolosnya di Brawijaya sama Airlangga, ada 2. Jadi kayak ini, kalian 5 orang ini saya tugaskan bikin paper. Tapi bikin paper itu nggak 1 minggu, 14 kali pertemuan, cuma 1 paper. Jadi didiskusikan gitu ya. Jadi cuma 1 aja, 1 orang 1. Jadi kemarin itu ada 2 orang yang saya lihat bagus dari yang paling bagus lah, pokoknya dari 6 itu ada 2 terpilih. Saya daftarkan di international conference di apa namanya itu, Airlangga sama Semarang, Brawijaya sama Airlangga, lolos dua-duanya. Atas nama siapa waktu itu ya, lupa saya. Andi Wicaksono sama perempuan 1. Angkatan 2025 dapat 2 lagi, terdaftar di international conference di Sriwijaya, Palembang, sama di Bandung, di Tenas. Ya, jadi conference itu biasanya ngadakan universitas-universitas Indonesia. Biasanya saya pilih, setelah kalian kerjain, saya rapikan lagi tuh papernya. Saya rapikan lagi, saya olah lagi itu nama kalian saya masukin. Saya submit ke tempat conference itu. Mahasiswanya saya tawarin kalau mau ikut. Kalau nggak mau ikut nggak apa-apa. Tapi tugas kalian cuma bikin papernya aja. Bukan kalian yang buat, bersama kita. Yang ngelakuin juga saya. Nah, yang kemarin 2026, 2025 masuk di Unsri sama di Internas Bandung. Nah, yang ini kalian ini saya harap nanti juga ada terpilih lah 2 minimal ya. Dari 5 itu adalah UTS dan UAS kalian. Jadi tugasnya project base-nya itu tidak 2, cuma 1 aja. Untuk UTS ya, untuk UAS ya. Gitu ya. Jangan sebanyak-banyak saya beri-beri. Nah, perkuliahan kita modelnya hybrid. Kalau saya tidak bisa hadir, kita online kan. Ya, kalau bisa hadir, saya hadir. Terutama di minggu pertama sampai minggu ke-5 ini. Tapi kalau dari minggu ke-6, saya udah bisa hadir setiap hari. Oke ya. Sedikit sebelum kita mulai, kok saya nggak bisa ngasih screen di sini ya? Oh ada. Nah ini. Coba kalian lihat. Kalian udah kenal saya belum ya? Sebelumnya? Belum. Nah itu. Kalau belum dengar, silakan berkenalan. Masuk belum? Share screen-nya? Belum, Pak.
Udah. Kita belum, Pak. Nah, Udah, nah, coba baca lah. Silakan baca 5 menit kalau ada yang belum kenal saya. Nanti saya tanya, apa yang kalian baca? Dari itu. 5 menit ya. 5 menit ya. Suaranya di mute aja. Emang suara saya kurang kenceng apa? Baru nyambung, Pak. Empat menit. Tiga menit. 2 menit. 1 menit. Setengah menit. 4 menit. Selesai. Ayo. Yang perempuan dulu, siapa namanya? Yonita. Setelah kamu baca, apa kamu ambil satu kesimpulan tentang saya itu? Wakil rektor mana? Di mana? Di Saunggur. Oh saya, apa dia ya? Oh, bapak ingat saya. Lupa saking banyaknya. Oke. Jadi saya wakil rektor ya sebenarnya ya. Iya, iya itu dia. Welcome ya. Wakil rektor ya, wakil rektor di sini sebagai dosen ya. Oh kamu saya yang sidang pokok saya lulus ya? Lulus ya. Pokok saya 2 ini. Oke. Tentang apa teman topiknya? Nah, kok lupa sama proposal? Karena saya ganti dulu karena Bapak juga saya kepanjangan. Nah, apa topiknya tentang? Topiknya tentang ini Pak, di pusat komunikasi satelit untuk apa namanya kalau Tentang apa? Tentang IT ya? bukan Pak, iya kurang lebih. Tentang IT ya? Oke. Oke ya, nah Yolita. Lanjutnya yang belakang siapa? ready, Pak. Ready. Apa yang kamu baca dari CV saya? Jangan ngomong wakil rektor lagi, kan dia sudah ngomong. Pak, kalau saya lihat dari pengalaman kerja, Pak, lebih ke industri metal ya, bakri gitu. Kalau saya lihat pengalaman kerja cukup menarik, Pak. Nah, artinya saya orang praktisi. Ya. Praktisi yang menjadi akademisi. Ya. Ya. Oke ya. Kamu sendiri apa? Kita dulu. Yolita kan itu S2 bukan S1-nya kan? Proposal yang kemarin kan? S2. Oke, kamu sendiri. Namamu siapa? Ready, Pak. Ready itu apa? Kerja atau apa? Penulis apa? Kerja, Pak. Kerja. Saya di proyek manajemen, Pak. Cocok. Bidang ilmu saya juga proyek manajemen. Iya. Saya juga Saya di proyek proyek manajemen, kebetulan saya untuk saya ngambil di ini Sebagai apa kamu? Saya di pensi, Pak. Perusahaan apa? Swasta sih, Pak. Oke. Kalau ada diskusi proyek kerja saya ya. Iya. Benar kan? Saya menarik juga Bapak di sertifikasi di RI3 yang belajar. Iya, belajar kayak job. Iya, Stamina saya. saya juga pernah di situ, Pak. Oh, pernah. MC-nya Orang mana kamu? orang Jakarta. Oh, bukan orang Palembang. Enggak, cuman kebanyakan proyek di Palembang. Oke. Di Musi Banyuwangi juga pernah. Oke, iya. Oke. Nah, nanti kita punya proyek untuk lead manajemen ya. Iya. Semoga kamu terpilih dari depan kan. Iya. Tinggal di mana? Tinggal di Bunjuru, Pak. Bunjuru. Oke. Yonita tinggal di mana? Kerja di Di PT Timur Komunikasi bagian? bagian komunikasi. Oke, good. Oke, berikutnya. Kelas. Yang apa yang dia sudah ngomong, kamu nggak boleh ngomong lagi. Iya, Semakin yang terakhir, semakin sulit. padahal Apa yang mau ngomong yang ngomongin. Nggak boleh lagi. Ya sih Pak, paling lihatnya di ini ya banyak penguasaan bidang keahlian
Saya lihat di sini banyak lintas ini ya, lintas disiplin gitu Pak. Ya. Itu sih Pak. Ya, jadi saya pernah sekolahnya 2 kali. S1-nya 2 kali, S2-nya 2 kali, S3-nya 2 kali. Saya teknik elektro, insinyur, teknik industri, project management, S3 SDM, dan S3 industri. Jadi memang, jadi kebidanan saya itu lebih kuatnya sebenarnya ke ya operasional lah sebenarnya. Kalau disingkat katanya operasional. Operasional itu kan ada SDM-nya, ada engineer-nya, ada tekniknya gitu ya. Nah, itu basicnya sebenarnya orang elektro ya. Oke, kamu sendiri di mana? Saya wira swasta Pak. Di mana? Di Ternate. Jauh sekali. Siapa? Kamu tinggal di sini. Di sini hanya kuliah dong Pak. Habis kuliah banyak di Ternate. Iya, siapa? Kenapa kuliah di sini? Emang Ternate nggak ada kampus? Ya di sini kan ilmunya lebih banyak Pak. Aslinya orang mana? Orang Ternate Pak. Enggak, maksud saya kenapa bisa milih desa unggul? Itu menarik ini, tertarik. Istrimu orang sini atau di mana? Istri orang sini Pak. Oke, itu jawabannya. Siapa? Karena istri mau orang sini, jadi pas kamu balik sekalian kuliah di sini aja. Siapa? Jadi SPPD sekalian. Siapa? Berarti istrinya ikut ke Ternate? Istrinya di sana Pak. Lah, kenapa kamu pilih sini? Berarti jangan kamu pilih berikuan di sini. Enggak Pak. Nah, Saya saya belum belum. ketemu nih. Kenapa kamu pilih sini? Ya. Ini sih Pak bolak-balik. Jadi Enggak, istri itu di sana. Iya. Anakmu di sana. Siapa? Kamu kerja di sana. Iya. Kenapa kamu kuliah di sini? Ada sesuatu yang belum terjawab. Apa ada ibumu, bapakmu sini? itu juga saya belum terlalu Nah, punya alasan. harus terjawab. Kamu kerja di sana, istri di sana, anak di sana, tinggal di sana, kuliah di sini. Kenapa? Kenapa ya? Enggak sih Pak, paling kalau untuk jurusan ya di sana juga ada Pak. Mungkin Nah, Ternate itu kan cukup jauh ya. ya. Ternate Tidore itu cukup Ya, jauh. Paling dekat-dekatnya ngambil di Surabaya. Paling dekat-dekatnya ngambil di apa namanya itu? lebih dekat Jakarta Pak dibandingkan Surabaya. Maksudnya secara ini ya Sulawesi. biaya lebih Sulawesi. murah ke Jakarta Pak. Hah? Lebih murah ke Jakarta. Maksudnya transportasi Oh iya, Semarang. itu kan harus transit berapa kali Pak? Kalau dari Ternate. Kalau sini cuma sekali gitu Pak. Tapi tetap nggak masuk akal. Karena Ternate nggak ada kampus. Ada Pak. Hah? Ya. Enggak, misalnya gini loh. Oh, misalnya orang tua saya di Jakarta, saya lebih bisa dekat orang tua saya. Atau dia lagi sakit, atau lagi apa, bisa ngontrol dia. Atau apa-apa ya dia yang membuat meyakinkan kalau kenapa kok milihnya Esa Unggul gitu. Atau beasiswa di sini gitu. Nggak tahu persis sih Pak. Paling Itu lain manajemen ini harus Iya. tahu nih Iya, arahnya tuh. Kenapa pilihannya Esa Unggul gitu? kalau pilihannya seunggul, kebetulan saya di Tangerang Pak. Apa tuh? Di Tangerang, Rumahnya. ya tolnya sekali masuk gitu Pak. Keluar tol langsung Oke, seunggul. kebetulan kamu punya rumah di Tangerang. Iya, Tangerang. Oh, jadi di Ternate itu hanya tugas saja. Iya, iya. Berarti nanti ada kemungkinan pulang. Ya ada Nah, kemungkinan. itu jawabannya. Kalau kamu udah putra daerah, udah tinggal di sana, nggak mungkin. Berarti itu hanya tugas saja ntar di Ternate. Ya siap Pak. Berarti ada kemungkinan balik lagi ke Jakarta. Istri punya prospek ke Jakarta sih Pak. Oke. Prospek balik gitu. Oke, ya, oke. Tapi kamu orang Ternate. Orang Ternate Pak. Di bagian apa wira swastanya? Usaha Pak, usaha. Usaha apa? Di perikanan Pak. Perikanan. Oh, Ternate bukan tahu Iya, ya. iya. Contohnya apa itu perikanan? Pengolahan ikan ini Pak, ikan yang didinginkan gitu Pak. Ikan laut, Kolset ya. frozen. Iya. Kayak sarden gitu. Tuna. Oh, tuna. Iya. Menarik itu. Siap. Udah ada cabangnya di sini? Di sana aja Pak. Ya, nanti saya buka cabang di sini. Siap. Saya jual di sini. Siap, siap. Oke, nanti kita bisa bicara lagi ya. Siap, Oke. siap. Lanjut, sebelahnya.
pemain band kayaknya. Apa ya? Yang sudah disampaikan temannya nggak boleh disampaikan lagi. Justru itu Pak. Ketika baca kan gampang. Baca, analisis, simpulkan gitu. Ya sih di pengalaman kerja Pak. Sekarang jadi komisaris Pusdiklat. Ya. Mungkin ini sertifikat K3 listrik bukan? Betul, bisa. Ya. Jadi saya juga di selain dunia kerja, dunia pendidikan, sebagai wakil rektor, saya juga komisaris di Pusdiklat Listrik Indonesia. Pelatihan dan sertifikasi. Dulu saya direktur utama, tapi kan nggak boleh dua eksekutif. Direktur utama di seluruh rektor itu nggak boleh. Jadi salah satu saya tinggalkan, jadi yang direktur utama saya tinggalkan. Jadi saya sebagai komisaris. Ya. Oke, kamu sendiri bagaimana? Saya di pabrik kimia Pak. Oh, owner sih. Enggak Pak. Ya. Karyawan biasa Pak. Sebagai apa? Karyawan aja Pak. Oke. Karyawan swasta. Sebagai apa karyawan? Di operasional Pak. Personal. Iya. Supervisor? Iya. Manajer belum? Belum Pak. Di Jakarta? Di Tangerang Pak. Bidang apa itu kimia? Kimia Pak. Apa itu? Kobulan Pak. Hah? Kobulan. Oh, bukan kobulan, bukan. Bukan Pak, kobulan. Kalau kobulan saya pernah beli pakai untuk apa? Bahan-bahan bumbu kertas tuh di kobulan namanya. Bisa sih Pak Oh, kalau bisa? bisa. Waktu jangan-jangan sama. Kalau dasarnya itu penjernih air Pak. Gitu. Ah. Iya, kalau di pabrik kertas juga dipakai sih. Iya, jadi Untuk perekat. ya perekat bumbu-bumbu kertas itu kobulan. Iya, Pengikatnya. Kayaknya kayak itu kayak lindi. Betul. Nah, iya, kalau itu benar ya. Oke, good. Yang terakhir, Mas. Pak, kalau dari Baik, kamu sambil keluar depan dari sisi, sambil korek itu, cari dari sisi. Ada di seputar kecil lah, ujung sana, dekat toilet, dekat lift. Lanjut Mas. di segi pendidikan, Bapak ini kalau saya baca-baca pernah jadi beberapa kali ketua tim Pak di program studi di Maupul. Kemudian sekarang kan Bapak jadi wakil rektor 1 Pak. Nah kemudian untuk di bidang pekerjaan Bapak karirnya sangat menarik nih Pak. Yaitu komisaris Pusdiklat Listrik Indonesia Pak. Iya kan boleh sampaikan tuh Iya ya. Pak. Ya gitu Pak. Kemudian juga untuk Kamu baca nggak itu yang di ada nggak wakil rektor lain sebelum di sini? ada Pak. Nah Di itu. sempat jadi wakil rektor 4 Pak di Iya. Institut Teknologi PLN Pak. Iya, saya Oh. wakil rektor. Institut Teknologi PLN itu yang di pinggir tol kan? Iya, Kosambi. Kosambi ya Pak? Oh. Iya, jadi saya wakil rektor ini periode kedua, periode pertama saya di PLN. Oh. Wakil keempat bidang kerjasama. Kalau sekarang udah nggak di PLN lagi Pak, berarti full di Saung. Coba kan nggak boleh dua. Oh. Paling saya dipanggil kadang-kadang nguji-nguji aja, kalau nguji kadang udah. Oh. Tapi udah nggak ngajar di PLN Pak. Oh ngajar tetap masih Ngajar. perlu karena, tapi home base-nya udah pindah sini. Oh gitu. Bisa unggul kan. Oke, kamu sendiri gimana? Kalau saya kerja Pak Di di suatu perusahaan retail Pak di Apa? Karawaci sebagai IT operasional Pak. IT apa channel? Oh, jago IT kamu ya, oke. Enggak juga Pak. Ini harus saya kendala-kendalanya paham nih kamu. Iya, iya. Ya kalau saya lebih ke ini Pak, ke mesin kasir gitu Pak. Oh, oke. Kemudian juga kalau komputer untuk personal komputer Pak. Oke. Oke. Ya, sip Pak. Di Jakarta ya? Ya Pak, Jabatan? apa aja Pak? Supervisor? Ya, Oke. Berarti paling tinggi supervisor di sini ya? Asmen juga ada? Asmen belum? Oh, ini owner paling tinggi dia. Iya, ini owner kan. Owner usaha kecil Pak. Tapi saya nggak percaya dia kerjanya di kantungan. Kalian percaya? Mencurigakan ya Pak ya. Nggak, kalian percaya? mungkin sampingannya banyak. Iya. Bukan, kalian percaya nggak dia keluar di kantungan? Enggak sih. Iya. Nggak Nggak. percaya. Saya langsung nggak aja Pak. Kalau deket ini Pak. Kamu percaya nggak? Oke
Kayaknya bosnya nih Pak. Iya, kan percaya. Enggak mengelola langsung Pak. Iya, orang bosnya tidak percaya. Kalau perikanan iya Pak, percaya Iya. Pak. Saya nggak percaya. Kamu percaya? Bagaimana biar kita percaya? Di bawah itu lagi di sini. Iya, iya. Setuju sama dia ya. Minggu Kita depan. kirim 5 paket tuna. Hmm. Frozen ya. Hmm. Minggu depan bisa kali. Satu, lantai berapa? 3, 12. Iya, iya. Kalau dia bawain, dia tunjukin nih Pak, ikan yang saya olah. Nah, itu baru kita percaya. Oke Pak. Bisa ya, Sabtu depan bisa kali. Iya, iya, iya. Oke ya. Siap. Nah, ini dia menunggu ini ya. Ini CV saya, orang bilang tak kenal maka tak sayang ya. Maka kita kenalan. Ada pertanyaan nggak mengenai ini tadi? CV saya tadi. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya. Kita hari ini sampai jam 9 aja, karena jam 9 saya nguji. Ya. Saya ada nguji calon insinyur. Dia udah ST dan mengambil insinyur. Jadi kalau ST itu kan baru sarjana teknik, kalau insinyur kan profesi. Makanya ada IPM, IPU, saya kan IPU ya. IPU paling tinggi. Jadi insinyur itu ada 3 level, IPP, IPM, IPU. Insinyur profesi pertama, insinyur profesi media, insinyur profesi utama. Saya sudah insinyur profesi utama. Jadi kalau untuk naik insinyur itu harus diuji wawancara. Nah saya dapat jadwal jam 9, uji 4 orang. Jam 9 nanti. Makanya mungkin hari ini kita jam 9 aja ya, namanya Siap, Pak. perkuliahan saudara. Makanya absennya harus beres di sebelum 9 ya. Pak, Ya. Pak. Bapak kan katanya S2-nya 2 kali, Pak. Ya. Nah, itu kenapa Pak? S2-nya 2 kali, Pak? Bagus tuh pertanyaannya, kenapa? Itu jurusannya sama atau beda, Pak? Enggak sengaja aja itu. Jadi waktu S2 saya di UI, Yang pertama, Pak? yang pertama di UI saya, teknik industri. Itu ada program double degree di Amerika. Project management. Ditawarin, siapa mau ikut? Iseng-iseng aja awalnya ikut. Nah, jadi nggak sengaja. Ternyata saya lolos untuk dapat pengakuan double degree di project management. Makanya, jadi sebenarnya S1 saya, S2 saya sekali di UI. Tapi karena ada program double degree saya ikut. Jadi saya dapat dengan PM dari Amerika. Dari UI-nya MT, Magister Teknik. Dari Amerikanya MPM, Master Project Management. Gitu ya. Kalau S1 juga itu, S1-nya Unsri, S1-nya. Palembang. Insinyurnya, kemudian, insinyurnya dari UMI, Makassar, Universitas Makassar, Indonesia. Oh jauh banget Pak ke UMI sana ya, online waktu itu. Ada peluang online, ya udah saya ambil. Nah, itu S2 aja. Oh, di UMI itu full online gitu, Pak? Pak, yang UI offline. Enggak yang Yang UMI online waktu itu kan lagi COVID waktu itu. Iya, iya. Nah, untuk COVID udah buka aja ambil. Terus yang S3-nya UNJ, Universitas Negeri Jakarta. S3 yang satu lagi UII, Jogja. Jadi kuliah Indonesia kuliah. Kalau ada S4, saya daftar S4 yang belum ada S4. Ya? Iya, iya. Oke. Baik, udah masuk belum? Pengantar dan materi. Materinya. Di slide. Ada Pak. Udah ya. Jadi kita ini bicara mengenai lean manufacturing. Sejarah lean, pengertian lean, metode lean, termasuk cost dan lain-lain. Kita mata kuliah kita bicarakan analisis, feasibility study, ya. Selanjutnya sejarah lean ya. Lean itu pertama kali dipopulerkan oleh Toyota Production atau TPS, Toyota Production System, di mana produksi dia selalu mengutamakan efisiensi tingkat produktif. Lean itu yang dibicarakan adalah pertama efisiensi, yang kedua adalah productivity, yang ketiga adalah optimasi. Jadi kalau kalian di dunia operation, yang dibicarakan itu adalah bagaimana pekerjaan itu efisien, bagaimana pekerjaan itu productivity itu ukur.
bagaimana optimasinya, optimum. Nah, maka dari situ mereka ini mengembangkan yang namanya lean operation. Dulu produksi kraft tahun 1900-an masih manual. Semua orang yang bekerja itu dengan fisik tenaga, angkat, lempar, bungkus, dan lain-lain. Di tahun 1911 itu keluar namanya mesin mass production. Produksi sebanyak mungkin dengan menggunakan mesin. Habis itu baru Toyota memproduksikan secara lean. Kalian mungkin pernah dengar yang namanya istilahnya 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Nah itu adalah lean. Bagaimana dulu bekerja secara manual, bekerja dengan menggunakan konveyor, ngangkat barang dan nggak manual lagi pakai konveyor, bekerja dengan menggunakan otomatisasi, dan sekarang dengan digitalisasi. Nah kuliah juga gini, kuliah dulu zaman saya kuliah itu pakai papan tulis, pakai kapur, ya. Habis itu meningkat lagi pakai mesin tik manual. Bahkan bapak saya, nenek saya itu pakai bulu ayam tulisnya, pulpen bulu ayam, ya. Naik pakai kapur, papan tulis, pakai pulpen, pakai mesin tik, pakai komputer. Sekarang udah digitalisasi. Banyak mahasiswa sekarang nggak pakai laptop lagi, udah pakai tab aja. Karena dia nggak lagi, dia direkam aja dosennya ngomong. Setelah direkam, di enter, keluar tulisan. Belum bisa kan sekarang misalnya kan AI. AI itu kalau kita zoom kayak gini, kalian klik record, kalian print keluar tuh tulisan apa yang saya ngomong dari awal sampai akhir. Udah tahu kan? Iya. Nah itu lalu lean. Itu salah satunya lean. Itu lean komunikasi, lean education. Ya. Bagaimana meningkatkan sesuatu yang menjadi efisien, produktif, dan optimum. Oke. Ini tadi saya sudah jelaskan jelas bagaimana produksi dengan manual itu harga masih mahal. Kenapa? Handphone zaman dulu itu mahal. Saya beli handphone dulu, chipnya aja 500.000, chipnya aja. Handphone itu beli chipnya ini masih sekarang chipnya itu dibuang-buang oleh orang. Cuma 10.000 isi pulsa lagi 10.000 untuk dipakai pinnya kan. Nah itulah. Jadi dulu karena produksi sedikit. Handphone dulu orang kaya ya pakai handphone. Sekarang kita udah pakai minimal 2. Nah, kenapa? Karena dia produksi semakin banyak. Sesuatu hal produksinya massal itu akan menjadi lebih murah dibanding produksi yang sedikit. Nah, karena laptop itu kalau masih baru itu mahal karena produksi masih sedikit. Tapi kalau dia udah mass production, maka dia akan menjadi murah. Nah itulah lean ya. Yang kedua adalah mass production. Nah, tadi bapaknya lean ini Frederick Taylor nih, orang penemunya scientific management. Dia ini orangnya bapaknya teknik industri. Dia merubah rule of thumb-nya metode ilmiah dengan menyeleksi, melatih dan meningkatkan kemampuan. Pak, ya. Slide-nya belum pindah, Pak. Udah saya. Belum, Pak. Di kita belum. Belum berubah. Iya. Belum. Berarti ya belum. Sinyal. Kita harus menunggu atau gimana? Lanjut aja, Pak. Udah berubah belum? Atau di-share aja materinya di di-share, Pak. grup aja, Pak. Makanya aku di situ harusnya. Di WhatsApp, Pak, maksudnya. Nah, kita buka di ini saja, di WhatsApp. Kenapa ini seperti ini? Di WhatsApp nanti belakangan aja, maksudnya ini udah boleh berubah. Coba saya ulangi. Nih, Ya, udah. udah masuk. Iya, oke. Nah ini udah tadi Taylor. Ya. Udah ya. Nah, bagaimana yang dia lakukan standarnya Taylor itu, maka inovasi, standar kerja, mengurangi cycle time, dan time motion study. Jadi dia yang mengembangkan namanya PDCA. Plan, do, check, action. Plan, pelaksanaan,
dikerjakan, direncanakan, dikerjakan, dikontrol, dan di monitoring. Plan, do, check, action. Kalau kita PDCA itu plan, do, cancel again. Nah, dan plan, dikerjain, batal, ulang lagi. Proyek-proyeknya kayak gitu. Bikin jalan dan jembatan, padahal mau dicor, baru sebulan, buka lagi penggalian kabel listrik. Nanti penggalian udah bagus, penggalian lagi, PDAM. Habis itu udah tutup lagi semua, ada yang bolong lagi, bubuk lagi jalannya. Ada pendu kan tutup gitu. Ya, harusnya pendu, check, action. Ya. Kemana? Selanjutnya, entry report. Belum? Masih Tyler, Pak. Nih? Belum Pak. Nggak gerak, Pak. Masih beberapa inovasi Taylor itu Pak. Lu bayar kan? Kita bicaranya tentang murid loh kuliahnya. Cuma materinya kayak gini. Tinggal aja. Nah. Pengertian lean produk. Nah. Coba. Bubar ya? Ya, ini udah jalan. Oke. Lean, metodologi, cara melakukan pendampingan, identifikasi, kegiatan, proses, tugas, nilai value. Ya, bagaimana customer, bagaimana wasteful, mengurangi pemborosan, mengeliminasi. Jadi sistem prinsip Lean itu kalau bisa digabungkan. Kalau nggak bisa digabungkan, dieliminasi. Iya, nggak bisa dicoba. Coba, aku mau minta RFID. Ini, oke. Kayaknya harus bawa terminal. Oh, alhamdulillah. Oke, selanjutnya ya. Itu bagaimana Lean itu kalau bisa digabungkan kayak kelas ya. Ini cuma 5 orang, di kelas sebelah belajar Lean juga 5 orang. Kenapa nggak kita gabungin aja? Misalnya, lebih efisiensi kan? Iya, siap. Dosennya juga efisiensi, nah gitu. Nah yang kedua adalah Lean Operation sebagai sistem bisnis untuk mengelola pengembangan produk operasi. Udah muncul nggak di kalian Lean Operation? Muncul, Oke. Pak. Ini Toyota, dia beyond large scale production, Taichi Ono. Jadi dia melakukan bagaimana produk itu lebih sedikit cacatnya, sampai dia mengeluarkan yang namanya Six Sigma, ya, efisiensi, productivity, dan optimasi. Bagaimana zaman itu dia membuat yang namanya GKM, gugus dari mutu, untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan reject. Bagaimana dia membuat yang namanya TQM, Total Quality Management. Bagaimana dia membuat yang namanya Continuous Improvement. Dan bagaimana dia membuat yang namanya Six Sigma. Nah ini tahapan Lean itu gitu Pak Ibu. Jadi mulai dari GKM, gugus dari mutu, TQM, Total Quality Management, habis itu Continuous Improvement, habis itu Six Sigma, sekarang ini Lean Six Sigma. Six Sigma itu dengan metode DMAIC, design, measure, analysis, improvement, dan control. Diselinkan lagi menjadi Lean Six Sigma. Nah ini menurut Pak Dikaela kan. Bukan rasanya. Udah berubah, Pak. Nah, provide dan vision. Bagaimana dia mulai dari spesifikasi nilai, bagaimana dia mendefine semua masalah-masalah, bagaimana dia men-create flow proses, bagaimana dia full
effort dan bagaimana dia strive the perfection. Nah inilah proses lean yang dilakukan oleh si Daniel Kahn bersama teman-temannya. Konsep lean apa itu? Bisa, coba aja, buka. Oke, tekan, teman-teman aja. Ini tutup dulu ini. Baca. Nah, ini kenapa nggak bisa? Bisa. Nah, terus yang kedua, ini bisa nggak jahit pada slide ini muncul di sana? Layarnya. Oh, ini tidak muncul. Iya. Muncul, coba. Hanya di laptop saya, di situ bisa nggak muncul? Nggak apa-apa, ini kasih aja. Nah. Kemana makan ya? Iya. Ada anak IT duanya. Di kelas kita anak IT dua. Ya, cek. Sebentar pakai zoom dulu ke laptop mereka. Ini absen udah selesai. Oke, selanjutnya saya lanjutkan konsep ya. Apa di layar munculnya? Iya. Konsep, Pak. Kayak konsep kunci keberhasilan lean. Ini berdasarkan House of Toyota. Dia ada istilahnya just in time atau kanban. Jadi contohnya gini, just in time itu suatu perusahaan tidak perlu melakukan stok sendiri, gudangnya nggak usah banyak-banyak inventory-nya. Dia kalau kita mau beli memperbaiki rumah yang retak-retak ini kita butuh semen. Perlu nggak kita nyimpen semen di rumah? Nggak perlu. Toko material ada semen. Kalau butuh tinggal beli. Cat, perlu nggak kita cat stok cat berkali-kali? Nggak perlu. Tinggal beli. Nah itu just in time. Ya, memberdayakan vendor kita sebagai support kita. Nah kalau kita bayangin tiap rumah harus nyimpen cat, tiap rumah harus nyimpen semen, ngapain gitu ya? Nah itulah metodenya dia. Small lot size. Ini metode bagaimana dia melakukan flow proses dengan baik. Kayak kalian kuliah ini sudah ada flow-nya. Semester 1 ngambil SKS berapa, semester 2 ngambil mata kuliah apa, semester 3 nanti disertasi atau tesisnya kapan. Itu sudah ada flow, small of the size. Yang ketiga, waste elimination. Jadi menggabungkan atau membuang sesuatu yang nggak perlu. Nah kayak kita kuliah gini, saya nggak usah lah, kalau di S2, kita nggak usah UTS swasta, kita proyek aja. Nah itu contohnya. Kita dalam merampingkan tapi tidak menyalahi aturan. Continuous improvement terkait dengan selalu melakukan improvement berkala. Tidak hanya sekali. Nah ini adalah kayak konsepnya tadi, mulai existence, just respect, Jodica, Lean Enterprise, di bawahnya pendukung House of Toyota. Ini sudah dijelaskan tadi, just in time, Judoka, ini kalian baca aja sendiri nanti bagaimana orang Jepang itu selalu mengembangkan namanya hal tersebut. Nah yang kedua ini konsep pencirian lean, dan bagaimana the raw material, mesin, material datang, diolah di mesin, di-assembly, disambung-sambung, end of customer. Jadi proses mulai dari supply chain-nya, materialnya, pengiriman, pengolahan, transportasi, sampai ke customer. Ini dilakukan, dikontrol dengan baik. Nah ini berhubungan dengan tugas kita nanti. Bagaimana kita melihat konsep supply chain dari awal sampai akhir. Ya, terkontrol dengan baik. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, bagaimana value antara aktivitas tersebut sehingga meningkatkan suatu kinerja yang baik. Bagaimana lean mass production itu tersusun mulai dari technical, transisi proses dan lain-lain.
kembali ke supply chain tadi untuk kita. Saya kemarin pulang ke Palembang, ke Padang, Jambi. Kebetulan anak saya kuliah di yang kedua di Universitas Negeri Padang, kedokteran hewan. Yang pertama di Unsri, Palembang, dengan elektro. Saya kemarin jemput dulu ke Padang, yang pertama, habis itu turun ke Palembang. Itu saya temuin fenomena, pasti kalian pernah melihat deh. Yang pernah melihat, pernah coba kebayang. Saya menemui fenomena mencari solar itu susah benar. Mulai dari Palembang ke Jambi. Pom bensin yang saya lewati kosong semua. Solar itu. Kosong 000. Tapi yang uniknya di depan pom bensin itu jual jerigen solar. Kenapa ya? Pernah lihat ya? Iya, banyak. Mungkin kalau nggak lihat di Jambi, mungkin lihat di daerah-daerah Iya. Jawa kali ya? Iya. Atau disebut entah saya. Sungai Lilin banyak. Betul. Lihat. Uniknya dia jual solar di depan pom bensin. Padahal tidak ada aturan pemerintah, melalui Kementerian SDM dilarang jualan jerigen. Ya, ini kan suatu fenomena yang perlu kita angkat. Nah, kalau tahun lalu saya angkat mengenai karena persentasenya banyak orang kesehatan kemarin itu productivity-nya pelayanan rumah sakit hewan.